Buktikan sikat kanker korupsi. Untuk kesekian kalinya, termasuk sejak menjadi presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan tegas soal pemberantasan korupsi. Pernyataan itu disampaikan Presiden di Washington DC, Amerika Serikat, di depan para pengusaha yang tergabung dalam The United States Indonesia Society atau USINDO. Presiden mengibaratkan perilaku korupsi sebagai kanker yang harus segera diberantas demi menjaga integritas dan kemajuan Indonesia. Ia berkomitmen menindak tegas praktek korupsi yang menghambat pembangunan tanpa toleransi. Presiden bahkan meminta para pengusaha untuk lapor langsung kepadanya jika menemukan dugaan korupsi di Indonesia. Tentu saja, pernyataan Presiden di hadapan para pemimpin perusahaan besar seperti Freeport, Chevron, dan General Electric itu tidak salah. Meski demikian, kita menuntut agar pernyataan-pernyataan keras soal korupsi itu, termasuk pernyataan teranyar di Amerika Serikat, tidak berhenti hanya sebagai gimmick. Seberapapun garangnya, pernyataan itu jangan menjadi sekadar strategi marketing. Ibarat perang di medan nyata, Presiden sudah cukup mengeluarkan orasi dan aba-aba yang berapi-api. Kini saatnya langkah konkret di balik ingar-bingar itu, termasuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan memperkuat sinergi KPK dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Sejauh ini, peran KPK justru tidak pernah disinggung Presiden dalam berbagai pernyataannya. Bahkan ketika Prabowo menyebut akan membuat pasukan khusus dan anggaran khusus untuk memberantas korupsi dan mengejar buronan korupsi, keberadaan KPK tidak pernah disinggung. Ini bukan saja membuat pertanyaan besar, melainkan juga memupuskan harapan akan penguatan KPK di pemerintahan baru ini. Sebab sejak pengesahan revisi Undang-Undang KPK pada 2019, taji lembaga anti rasuah itu sudah ditumpulkan. Mulai dari independensinya yang dikebiri karena kini berada di rumpun eksekutif sampai senjata yang dilumpuhkan karena ketentuan baru soal penyadapan. Perubahan krusial pada KPK itu mau tidak mau harus diakui berdampak pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, jumlah kasus korupsi terus meningkat, yakni dari 271 kasus pada 2019 menjadi 791 kasus pada 2023. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada 2022-2023 pun stagnan di skor 34. Sekali lagi, sulit dibayangkan mengobarkan perang melawan korupsi tanpa memperbaiki peran KPK. Tentu saja langkah perubahan paling nyata ialah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu KPK. Perpu ini juga sudah sempat disinggung Joko Widodo pada 2023, tetapi tidak juga diterbitkan sampai akhir pemerintahannya. Perpu itu pula sesungguhnya bukti nyata keberanian Presiden Prabowo dalam perang melawan korupsi, ketimbang membentuk pasukan khusus berikut anggarannya. Namun, ketika Perpu juga sulit diharapkan dari Prabowo, agak sulit bagi KPK untuk bisa kembali kuat. Terlebih, proses seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK tak juga memberikan kabar baik. Saat ini, di antara 10 nama capim KPK yang lolos dari tim panitia seleksi, masih terdapat sosok-sosok dengan jejak kontroversial. Prabowo juga sudah memutuskan tidak akan mengganti nama-nama yang lolos dari pansel bentukan Joko Widodo. Nama-nama itu kini sudah dikirim ke DPR untuk segera dilakukan fit and proper test. Sesungguhnya, jika semua korps terkait dengan pemberantasan korupsi bisa dikuatkan dengan berada di bawah komando tegas Presiden, perang nyata melawan korupsi akan menemukan relnya kembali. Bahkan, secara senyap pun, endgame terhadap koruptor-koruptor di tanah air sangat bisa dilakukan Presiden. Karena itu sudah semestinya ada gebrakan nyata perihal pemberantasan korupsi yang diberikan pada publik di 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Tidak sekadar pernyataan-pernyataan garang.